Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, taufik dan hidayahnya, kita merasakan indahnya hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan ini. Buktinya tanpa terasa sudah sampai pula ke malam ke-24. Ya, subhanallah, waktu begitu cepat berlalu, hari-hari berganti, musim-musim pun bertukar. Kemarin kita khawatir tak bertemu, sekarang khawatir segera berpisah. Tapi yang namanya pertemuan mesti ada perpisahan. Cuman ada pertemuan yang meninggalkan kesan yang baik, ada pertemuan yang sama sekali tak ada kesan, dan lebih buruk lagi kalau kesannya tidak baik. Oleh itu, barangkali di sisa hari ini atau di sisa hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, patut juga kita untuk menghitung-hitung diri. Apakah di hari-hari yang berlalu Ramadan begitu saja berlalu atau ada pengaruh pada diri kita? Ma'asyiral kiram, di antara pelajaran yang sangat penting dan sangat besar dari bulan Ramadan ini, dari seluruh amalannya, adalah menjaga dan menertibkan lisan kita. Menjaga dan menertibkan lisan. Lisan itu lembut, lidah itu lembut. Buat sate enak juga ya, sate lidah. Tetapi subhanallah, kalau salah digunakan, dia ibarat senjata bermata dua. Ya, senjata bisa juga makan tuan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan menjaga lisan itu bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Bukankah banyak sekali yang membuat pahala qiyam dan siyam Ramadan kita lenyap gara-gara lisan? Gara-gara lisan banyak sekali amal yang sudah kita kumpul, bahkan setinggi gunung-gunung. Kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabatnya alaihim ridwanullah, atadruna malil muflis, tahu tak kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Orang-orang yang bangkrut, bu bila sampai bangkrut, laba usaha, laba modal, bakojo, sudah itu hasilnya abid, tande. Kalau tak kojo, tak berusaha, tak bermodal, tak sampai bangkrut dah. Memang penyogat. Ini tak. Modal sudah banyak, waktu sudah habis, kerja sudah keras, ujungnya tandih sodo, abang abi, waktu abi, tenaga abi, utang tabi. Nah itu kata Nabi SAW, atadruna manil muflis,
Tahu tak kalian siapa yang merugi itu, yang bangkrut itu? Mereka menjawab dengan definisi bahasa, al-muflis indana ya Rasulullah man la mala lahu wa la mata'. Orang tak punya piti, tak punya barang. Piti, tak punya barang, tak nawa. Kan ya? Kalau ada piti bisa diwalin, ada barang bisa dijual. Tidak piti tak nawa, bang tak nawa, hutang banyak. Nah, tapi kata Nabi SAW, al-muflis, yang muflis, Nabi mengajak mereka berpikir, berilmu tentang makna bangkrut menurut syariat, yaitu man ya'ti yawmal qiyamati. Orang yang rugi itu adalah yang datang pada hari kiamat bi'amalin ka'amthalil jibal. Amalannya seperti barisan gunung-gunung. Oh mak, kalau tengok harata wak segodang gunung, jen dulu harata tanah wajak segodang gunung. Kayu tak? Hah? Itu gunung itu dan punya saudaranya. Hah? Bagaimana kalau emasnya, hartanya sebesar gunung itu? Tak letak mau sebesar gunung Tihama. Tahu gunung Tihamanya? Seperti bukit barisan lo kayak wak. Bukit barisan. Godang atau kena? Hah? Godang. Seperti Jibal Tihama di Jazirah Arab. Tapi masalahnya apa? Waqad syatama hadha, waqad sabba hadha, wa zalama hadha, wa akhadha mala hadha. Lalu Nabi menyebut berbagai masalah. Tapi dia datang pada hari kiamat dengan dosa-dosa. Pernah mencaci maki si fulan, mencela si fulan, menghibah si fulan, mengambil harta si fulan, menzalimi si fulan, membentak si fulan. Dari yang disebutkan Ibu banyak berkaitan dengan lisan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Lalu si fulan yang dicela tadi, dia sekarang untuk balas, saya dicela tanpa hak, saya dipermalukan di depan orang. Kan mencela itu kan menyebutkan, merendahkan orang di depan orang lain biasanya untuk menjatuhkannya. Gara-gara dicela, gara-gara dijatuh, gara-gara saya dipitnah, gara-gara saya dighibah, akhirnya jabatan saya tidak naik-naik. Kan ya? Lain naiknya dari eselon 2 jadi eselon 4-nya. Ongko naik posisi turun. Gara-gara apa? Fitnah. Atau gara-gara fitnah saya tidak bisa berdakwah. Lagi-lagi. Jadi semuanya kaum muslimin dan muslimat hitungan hari itu dengan tidak laku dinar wala dirham, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat lagi din harta dan tidak anak, illa man atallaha biqalbin salim. Akhirnya apa? Hatta idza faniyat, sampai habis yang sebesar gunung tadi. Kadaklah untung dah, kadaklah murah. Hah? Mahal bayarannya weh. Kezaliman tu mahal, ghibah itu mahal bayarannya. Akhirnya setelah habis, akhirnya apa? Fayu'khaz min sayyi'atihim, diambil dari dosa-dosa mereka yang dizalimi, lalu dimasukkan dalam catatan dia, dibuatkan keluarnya. Akhirnya apa? Lalu dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh itu kaum muslimin datang puasa menghaluskan, menertibkan lisan ini. Dari mana? Mulai daripada masuknya Ramadan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama melihat bulan.
Kemudian wajib jujur menyampaikannya. Kalau sempat orang menyampaikan nampak bulan ternyata tidak, dosa apa tidak? Dosa besar. Atau nampak tapi bilang tidak nampak, dosa besar. Dan dosanya saking besar berkaitan dengan seluruh umat, bukan hanya orang per orang. Makanya semakin banyak orang yang tertipu olehnya, semakin besar dosanya. Barang nampak dibilang tidak nampak, atau barang tidak nampak dibilang nampak, menghancurkan dan merusak amalan umat Islam. Nah, dari situ sudah dimulai untuk berkata yang benar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di bulan Ramadan tidak diterima, tidak berpahala amalan orang yang masih berdusta. Sah? Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tak meninggalkan dusta, berkata dusta, wal amala bihi, dan mengamalkan dusta. Apa maksud mengamalkan dusta? Mengamalkan dusta, ngicu mengamalkan dusta, memfitnah mengamalkan dusta, bikin maksiat mengamalkan dusta. Wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan dusta dan mengamalkan dusta, Allah tak butuh dia menahan haus dan lapar. Apa maknanya kalau tak butuh nahan haus dan lapar? Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat kecuali haus dan lapar. Gara-gara apa? Lisan yang tidak bisa berhenti dari dusta dan mengamalkan dusta. Ma'asyiral kiram, di antara puasa menahan kita untuk tidak menggunakan lisan kecuali yang baik, yaitu bila seseorang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata tidak senonoh, karena berkata tidak senonoh itu sumber dosa, tanda orang tak beriman. Wala yaskhab, bahkan tak boleh teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Makanya aneh kalau seandainya ketika beribadah orang banyak ada orang teriak, ada orang kamu enggak beribadah? Ada? Dia apa? Padahal para ulama sepakat bahwa asalnya doa tidak dianjurkan untuk mengangkat suara. Asalnya doa tidak disyariatkan mengangkat suara. Baik Al-Quran mengatakan jangan berdoa dengan suara lirih. Nabi SAW mendengar sahabat berteriak berdoa, arbi'u ala anfusikum innakum latad'una asamna wala ba'idan. Tidak usah keras-keras, kalian berdoa bukan pada yang jauh dan bukan pula pada yang pekat. Inna fatad'una sami'an qariban, kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan sangat dekat. Oleh sebab itu menjaharkan doa itu pada asalnya tidak disyariatkan, kecuali ketika mengajar murid-murid kita, mengajar masyarakat kita untuk berdoa. Jangan saya dapat jak kene dia bimbang dia tak jawab apa dia tak mau belajar. Itu masalah. Salah umur tu jak kenyang lah sampailah. Jak kenyang lah sampailah lah kunyang mata. Tak jawab doa. Perlu juga kewakak lah. Apalagi kalau seandainya berdoa dengan suara yang
sengaja dikeras-keraskan. Itu pada asalnya tidak syariatkan. Maka orang berpuasa la yarfuth wa la yaskhab, jangan berteriak teriak, karena puasa itu membuat kita untuk merendahkan suara, merendahkan diri, tidak berteriak seperti orang berteriak-teriak di pasar. Ma'asyiral kiram, wa insabahu ahadun, bila ada yang mencaci, mencela kita, boleh tak membalas? Woi, digeratak orang tu boleh geratak enggak? Hah? Boleh atau enggak? Boleh enggak? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang menzalimi kalian, zalimi dia seperti dia menzalimi kalian. Faham? Babale boleh enggak? Tumbuk polonya boleh enggak? Itu dia. Ambil piti awak ambil pitinya boleh enggak? Leh, samanya itu loh. Asal. Kalau dicacinya kita kecaci dia boleh. Tapi puasa jangan. Jadi makanya disunahkan oleh kata para ulama, Nabi mensunahkan supaya itu dikeraskan suara. Ana shaim, saya sedang puasa. Apa sebab? Supaya orang ini tahu saya tidak membalas bukan karena saya takut, saya tidak membalas bukan karena saya lemah, tapi saya membalas karena puasa saya menghalangi saya itu melakukan itu. Jadi mendidik lisan lagi untuk menahan diri kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral kiram, puasa juga mengajar kita untuk mengejar ampunan. Makanya di bulan puasa ini banyak-banyak beristighfar. Berapa kali tuan-tuan istighfar sahinya? Tak sampai contoh Nabi ni. Nabi satu kalinya dalam satu majlis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penghafal hadis paling banyak dari kalangan sahabat, itu saya tak kurang 2,000 kali istighfar lah. Banyak dosanya berawak lah. Enggak. Yang kemudian sibuk awak padanya lah. Subhanallah. Ketika sabun acara maulid tak buat dia nak tabunnya sibuk. Ketika istighfar awak lah sibuk. Dia memang nak melak aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka sibuk, tetapi kesibukan itu tidak membuat mereka tidak sempat beristighfar. Ada yang lebih dahsyat lagi. Saya bilang ada di antara para tabi'in, Ahad bin Qais mengatakan, sahabat, dia katakan, kalau saya berbuat dosa satu, saya tidak nyaman kalau tidak istighfar 100,000 kali. Ini orang dosa kene dosa aja dia obi menambah dosa dulu dia. Kelawat lah bagalimang dosa aja dak osobah. Dosa itu masalahnya. Mereka katakan Imam Syafi'i rahimahullah taala, saya bila bikin dosa raaitu athara dzalika fi dabbati, saya lihat pengaruhnya pada kuda tunggangan saya, bahkan fi ahli, bahkan pada istri saya. Jadi kalau pulang tuan-tuan tak sambut dek bini ya, atau nak kamokak je, jen wangi dah lu deh, jen awak nak sekenek tadi menengok mata di jalan. Tak bini tu salah lah. Apa nak mau bini nyambut dan yang tak tengok ini ajak dah. Kan ya? Assalamualaikum sampai jauh di dapur dah lu kalu dah. Mungkin kita yang salah. Di jalan tak ada nak ajak kecuali memang membatuin mana cinan mata kanan ancak cinan seleo kanan lama baikuin asal itu tentu nampak. Cuman masalahnya kita karena dosa kita terlalu banyak tidak terasa perubahan-perubahan itu. Tapi bagi mereka yang dosanya bisa dihitung dengan jari, maka bila ada dosa terlihat bekasnya, pengaruhnya pada orang-orang dekatnya, bahkan pada kendaraannya.
Nah, puasa sekali lagi menahan lisan kita. Kemudian di bulan Ramadan sebanyak mungkin kita membaca Al-Quran. Kalau lah baca Qurannya kau aja ada je cerita nak elok dah. Ha? Lah kurang. Makanya kurangi ada ini bulan Ramadan. Baik malam maupun siang kan tak samanya. Ramadan lebih lama lah ni kau ada malam lah. Asal lama sekali tarawih. Ha? Lawa tu. Apa imamnya dah habis nak kakadai ni. Jadi Ramadan syaratnya harus kakadai nampak. Ramadan di masjid supaya lisan kita terjaga, baca Al-Quranul Karim. Makanya disunahkan i'tikaf. Apa makna i'tikaf? I'tikaf tak bos wang. Cuman kini tak terlalu banyak orang i'tikaf lah bondiang. Lalu sahaja pindah riba qadai kah? Sahaja. Allah musta'an. Makanya kalau i'tikaf kini terpasang kemah semuanya kurang di dalam tak kelampu dah kemah. Nah. Jadi supaya jangan i'tikaf itu artinya berhubungan dengan Allah saja. Supaya apa? Kalau awak jawab badu lidah semua lidah nasang atajam nasang uncang lidah. Iya. Sang bahasa apa cabang sang bahasa cupang. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini cara Allah untuk menjaga lisan kita supaya tidak banyak berbicara kecuali dengan yang baik. Nah, kalau itu sudah terjadi kaum muslimin dan diteruskan di hari-hari biasa, setiap pokoknya bismillah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, maka lisan itu tak mengucapkan kecuali yang baik-baik. Memang kita ini dihukum dengan lisan? Iya. Ketika Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seseorang puncak-puncak kebaikan, puncak-puncak keburukan, setelah Nabi tunjukkan wa milaku dzalika kullihi ya Muaz, puncak segala itu hai Muaz, kuffa alika hadza, tahan lisanmu ini. Karena menahan lisan itu puncak kebaikan, melepaskan lisan puncak keburukan. Lalu kata Nabi, kata apa? Nabi SAW, tahan lisanmu ini. Mu'az heran, ya Rasulullah, anahnu mu'akhadzuna bima natakallam? Memangnya kita berdosa kalau berbicara? Subhanallah, thaqilat ka ummuka ya Mu'az. Kasihan kamu Mu'az, kamu tak tahu itu. Bukankah alaysa yakubbun nasa ala mawakhirihim bin nari illa hasaidu alsinatihim? Bukankah banyak orang yang tersungkur masuk neraka gara-gara lisan tadi? Seperti yang kita sebutkan, datang amalan seperti gunung-gunung, lisannya mencela, lisannya mencaci, lisannya menghardik, lisannya menzalimi, lisannya mengriba, habis semua amalan. Ini masuk mana? Neraka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka Ramadan sebesar-besar pelajaran kita ambil daripadanya adalah menghaluskan, menjaga, menertibkan lisan kita. Kalau seandainya kita termasuk orang yang suka kalau bertemu orang bicara yang tidak baik, jangan bertemu orang. Dumailah. Jebini cerita je, jangan kau ada nombor so jebini. Menyendiri. Banyak barang ulama yang begitu. Kalau seandainya hawa berbicara tak tertahan, jangan bertemu dengan orang lain. Ya, nak wangi je kau aja. Jangan daki objek buat wangi. Di mana kau ada wangi? Musaji kau tak mungkin wangi dia. Kau musaji kau ada. Kalau pulang ke rumah kau ada wangi, jangan pulang je ke rumah dulu. Nah, makanya khususnya di 10 malam terakhir maka disunahkan oleh Nabi SAW untuk i'tikaf di masjid, atau sekurang-kurangnya adalah luzumul masajid. Apa bedanya i'tikaf dan luzumul masjid? I'tikaf itu minimal sehari penuh atau semalam penuh, sedangkan tetap berada di masjid
boleh sesaat, 2 jam, 3 jam. Nah, seperti yang sebagian ada yang bilang iktikaf parsial atau juz'i, datang jam 2 pulang subuh, kan ya? 2 jam tu ya. Sebelum subuh pulang kan? Itu bukan iktikaf namanya, itu namanya luzumul masjid. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Bagus, bagus. Karena itu Nabi Sa'id. Tapi yang paling bagus adalah iktikafnya Nabi alaihissalatu wassalam. Terbenam matahari malam 21, tidak keluar kecuali terbenamnya matahari malam hari. Malam hari, tenggelamnya matahari malam hari. Ayo, jadi malam-malam haji lah, mau iktikaf 10 hari. Itu gitu aja kok repot. Jadi keluarnya setelah terbukti besok Idul Fitri. Itu apa cara cuci baju bau? Tak malam ayo cuci baju bau, tak malam sebelum terakhir lah. Kalau nak buat baju setu lah ribuan. Kerana ya ada biti borongnya bau tang lu. Tak ada pembayu, baju lama jadi bau ya. Selesai. Tu bila buat katupeknya kadang tu lu gara-gara katupek bau-bau aturan agama gitu wong. Kan ya? Dari 1 Syawal wayo jadi 31 Maret misalnya. Tentu bezonya. Tentu bezonya. Hah? Selama dulu 1 Syawal wong ayo tidak pernah terjadi di dunia sepanjang sejarah uang ayo atau puasa dalam saumah babezo. Kan ya? Nan pernah pura lu. Pernah ada lu waktu nek kene wa saumah tak sama ayo. Lain? Bilo rupa. Bilo do kini boda setu dah. Tahu-tahu terakhir kau bo, kan dahulu sampai waktu dahulu, kan tak pernah dah, kan tak pernah dah. Apa sebab nyawai waktu itu serentak umat Islam nyawi ayo ai 1 Syawal. Kini lah do sebagai menetapkan ayo tidak 1 Syawal tapi 1 Maret. Fahamnya? Ketika tetap 31 Maret ternyata tidak tahu hari itu 1 Syawal dah. Itu dia suruh. Nan seorang minta lah ayo. Nan minantu masih puasa. Nyelewo dah. Nyelewo dah. Nan lebih parah lagi. Minta ayo bau. Minta puasa bau minantu lah ayo. Nyodo mai minta diam bau. Nak bangi ustaz pula. Ya kan? Nak tidur akhirnya dia makan hati minta strop sudah ayo depan. Apa strop apa? Tak ada apa-nya wirangnya ya. Jadi oleh itu kaum muslimin, hari raya tanggal 1 Syawal. Kapan ditentukan? Bisa tahun kini? Tidak. Ditentukan nanti dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan puasa 30 hari. Lah. Jadi bawa babahan tahu untuk itu. Tidak pernah sejak zaman Nabi sampai hari ini di negeri manapun terjadi hari raya bertingkat kecuali hanya di Indonesia. Masalahnya apa? Yang seorang nelpon Allah Ta'ala syekhnya atau capek akses tidak akan nanti mulai murah kan ya jaringan aja. Enak seorang syekhnya langsung ke 5 bulan dan kalau lah sampai ke 5 bulan capek nampak anak bulan tu dah. Awak tunggu di bawah syekhnya lah sampai kan setiap 3 hari sebelum awak ayo. Makanya negeri ini subhanallah mungkin karena kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika.
Opo je lah, saya batil, pokok tetap bersatu di dalamnya. Nah, makanya saya berharap tentu kita yang dibawa-bawa dia ada buat keputusannya, yang di hati-hati itu jangan menenggi wono, merendahlah kepada Allah Ta'ala. Kalau merendah ke dasman ugi, merendah ke presiden ugi, tapi merendah kepada Allah beruntung. Allah dan Rasul sudah tetapkan hari raya kita tanggal 1 Syawal. Kapan cara menentukannya? Ru'yatul hilal. Tidak nampak, sempurnakan 30 hari. Sederhana, mudah, tanpa modal banyak. Nah, tapi kalau lah masuk campur tangan manusia, modal dia. Ada honor para pemantau hilal. Itu nak apa ya temo je lah. Ini pegawai pemerintah rumah. Kan ya? Tak boleh ni honor dah. Tak boleh. Contoh-contoh tak boleh pula. Boleh. Namanya bertugasnya. Diberi tugas di Menteri Agama lebih dari 120 titik untuk memantau hilal. Tak nampak ke saudara dia. Jadi posong dia puasa. Jadi posong dia. Ayo. Kan kalau tak nampak punya Nabi, sempurnakan 30 hari. Kenapa jangan honang dan tepat. Dan alhamdulillah ketika itu diterapkan, tidak pernah terjadi orang satu kota beda raya, beda puasa. Tetapi ketika sudah mengambil jalan masing-masing, itu dia adono limo yo nyumat Islam sodo. Apa capek daya tu? Wah, kiai kami canggih karena zaman teknologi Pak harus dimanfaatkan. Jadi aksesnya 91,1. Tak paham ni, alhamdulillah. Untung dia tak paham. Ya, dia telefon Allah Taala 9. Telepon, Assalamualaikum. Iya, dengan Allah Taala, iya. Dah boleh raya besok. Khusus jemaah kalian dah boleh. Khusus jemaah kalian dah boleh karena penelpon pertama. Penelpon pertama. Gimana lagi? Nak kita salahkan, tidak boleh saling menyalahkan. Pendapat itu harus dihormati. Akhirnya diberi saja paracetamol, obat penenang. Nah, yang hari raya Sabtu jangan diganggu. Yang raya Senin diamankan. Yang saraya Rabu boleh juga, sah juga. Nah, itu hanya ada di Indonesia. Allahumma musta'an. Dan itu kan belakangan ini Pak ya. Waktu anak tua dulu kan tidak ada orang. Memang waktu itu Pak Harto rahimahullah tegas. Ya, tegas. Tidak boleh. Ini merusak persatuan dan kesatuan. Makanya dalam hal ini beliau punya jasa bagus itu, bahwa raya kita, puasa kita sama. Bukan tidak ada usaha ya bagi berbagai golongan ormas untuk berbeda, tapi Pak Harto tidak boleh kan. Apa sebab? Karena sangat rentan. Kalau Cito tidak saling menyalahkan, tidak tahu dah. Tidak tahu dah. Yang Cito jinnya nengok bulan zaman setunya kini lah canggih orang sadonya kan ya. Kan ya? Kecen wak deh. Picik pemikiran, bongak lagi nya lah. Sandiu kuku kiwak tinggi pada nyus. Tapi awak sawi bongak deh. Allah musta'an. Jelas kaum muslimin? Tahan lisannya. Nah, tidak juga kalau terjadi juga minum paracetamol. Jangan banyak bicara karena lisan kita sudah diperbaiki oleh Ramadan. Biarlah yang besar-besar aja yang bercakap ya. Awak jangan masuk-masuk karena nanti fitnah yang timbul. Apa nang tunyinya bezo yo jo awak ndak tahan itu. Tapi kalau bisa sebelum terjadi diantisipasi. Maka saya katakan kapan raya? 1 Syawal, bukan ndak 30 Maret, ndak 31 Maret. Tapi kalau nanti bertepatan, tidak ada masalah. Jelas?
Nah, kalau udah jelas selesai kita. Wal billahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.